Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai genetika. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Latifah Hasta Maulana dengan NIM K7119144, ada Nabila Rianita NIM K7119179, Mereza Putri A K7119159, dan Nanda Kosinawa NIM K7119185. Nah, materi apa saja yang akan dibahas, yaitu ada pengecekan golongan darah dengan tes PCR, yang kedua, tes antibodi dan antigen COVID-19, yang ketiga, persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri, dan yang terakhir adalah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofili. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Kosin. Saya persilahkan. Ya, baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengecekan golongan darah dengan tes PCR. Untuk contoh kasusnya yaitu Reni adalah anak yang telah lama tinggal di sebuah panti asuhan karena berpisah dengan kedua orang tuanya beberapa tahun yang lalu. Kemudian, Ibu Rati dan Pak Rizal merupakan sepasang suami istri yang memiliki keyakinan bahwa Rani adalah anaknya yang dulu sempat hilang. Ibu Rati memiliki golongan darah B homozigot dan Pak Rizal memiliki golongan darah AB. Diketahui bahwa darah Bu Rati adalah darah rhesus positif homozigot, sedangkan darah Pak Rizal adalah rhesus negatif homozigot. Untuk membuktikan apakah benar Reni merupakan anak kandung dari keduanya, maka mereka melakukan tes DNA. Maka seharusnya kemungkinan golongan darah yang dimiliki Reni adalah sebagai berikut. Lanjut, next. Ya, untuk genotip golongan darah orang tua Reni, Ibu Reni memiliki golongan darah B heterozigot, yaitu IBIO. Sedangkan ayahnya memiliki golongan darah AB, yaitu IAIB. Maka persilangan jenis golongan darahnya yaitu sebagai berikut. Parental 1, IBIB disilangkan dengan IAIB. Kemudian untuk genotip 1, IB disilangkan dengan IAIB dan IB disilangkan dengan IAIB. Maka untuk keturunannya, yang pertama menghasilkan IAIB, IAIB, dan IBIB, IBIB. Untuk hasilnya, maka 50% AB dan 50% B. Dari hasil persilangan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan jenis golongan darah Reni yaitu AB dan B. Next. Setelah diketahui golongan darah Reni, maka langkah selanjutnya yaitu tes DNA dengan tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan sampel, yang kedua ekstraksi sel, yang ketiga pemisahan DNA, yang keempat penyalinan DNA, yang kelima pengujian DNA, dan yang keenam membandingkan DNA. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Yang kedua, ada tes antibodi dan tes antigen COVID-19. Apa itu rapid test antibody? Rapid test antibody adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang dijalankan untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam darah. Ketika terinfeksi corona, tubuh akan menghasilkan antibodi dalam beberapa hari atau pekan kemudian. Rapid test antigen atau swab antigen adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang
dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Selanjutnya, apa perbedaan antara tes antibodi dan tes antigen? Yang pertama, yang tes antibodi mendeteksi dalam darah orang yang diyakini terinfeksi COVID-19. Sedangkan dari antigen mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari virus tersebut. Yang kedua, cara kerja rapid tes antibodi dengan mengambil darah untuk sampel pemeriksaan. Sedangkan antigen sampel yang diambil adalah lendir dari dalam hidung maupun tenggorokan dengan metode usap. Mengapa tes antigen lebih akurat daripada antibodi? Tes antigen lebih akurat karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa terdeteksi ketika virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibody, yang dideteksi adalah keberadaan antibodi dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibodi dalam darah mengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya, persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Persilangan kacang kapri dengan 3 sifat beda, yaitu sifat batang tinggi, biji bulat, dan biji warna kuning disilangkan dengan batang pendek, biji keriput, dan biji warna hijau. Selanjutnya, keturunan F1 yang dihasilkan adalah untuk parental satunya ada T besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan T kecil, B kecil, K kecil. Genotipnya adalah tinggi bulat kuning disilangkan dengan pendek keriput hijau. Gametnya T besar, B besar, K besar disilangkan dengan T kecil, B kecil, K kecil. Selanjutnya didapat F1-nya adalah T besar, T kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu tinggi, bulat, dan kuning. Lalu T besar, T kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Lalu gamet yang didapat adalah T besar, B besar, K besar, T besar, B besar, K kecil, T besar, B kecil, K besar, T besar, B kecil, K kecil, T kecil, B besar, K besar, T kecil, B besar, K kecil, T kecil, B kecil, K besar, dan T kecil, B kecil, K kecil. Lalu diperoleh F2-nya 64, yaitu sebagai berikut seperti yang tertera pada tabel. Untuk penjelasannya dari tabel tadi, didapatkan keturunan dengan batang tinggi, biji bulat berwarna kuning, terdapat 27, batang tinggi biji bulat warna hijau ada 9, batang tinggi biji keriput warna kuning 9, batang pendek biji bulat warna kuning 9, batang tinggi biji keriput warna hijau 3, batang pendek biji bulat warna hijau 3, batang pendek biji keriput warna kuning 3, dan batang pendek biji keriput warna hijau 1. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu peta silsilah pada kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Next. Nah, yang pertama yaitu pengertian hemofilia. Hemofilia sendiri merupakan
gangguan pembekuan darah, atau kondisi kelainan darah yang sulit untuk menggumpal atau membeku karena tubuh kekurangan protein pembekuan darah. Alhasil, darah penyintas tidak dapat dihentikan apabila terluka. Ketika pendarahan terlambat ditangani, hemofilia dapat membawa penderita pada kecacatan fisik dan berujung pada kematian. Selanjutnya yaitu penyebab hemofilia. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan 7 dan 9. Kekurangan faktor ini akan menyebabkan darah sukar membeku dan menyebabkan pendarahan sulit berhenti. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh ayah, ibu, atau kedua orang tua kepada anak. Hemofilia yang bergejala biasanya terjadi pada anak laki-laki. Anak perempuan lebih sering menjadi pembawa atau carrier gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini terdapat bahkan silsilah keluarga kerajaan Inggris yang menderita hemofilia. Nah, dari bahkan tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ratu Victoria atau nenek buyut Ratu Elizabeth II. Nah, alel resesif untuk hemofilia muncul pertama kali pada keluarga kerajaan melalui terjadinya mutasi pada salah satu kromosom seks milik ayah atau ibu Ratu Victoria. Oleh karena itu, dalam perhitungan genis, ia memiliki 2 kromosom X yang dapat membuatnya hanya sebagai pembawa carrier penyakit hemofilia. Hal ini terbukti dari kasus yang terjadi pada anak ke-8-nya, Leopold, dan 3 anak-anak perempuannya, serta akibat adanya beberapa keluarga kerajaan besar di Eropa akrab dengan praktik perkawinan sedarah atau insest. Nah, padahal dari pernikahan antar saudara ini dapat menimbulkan efek buruk untuk keturunannya. Walaupun Ratu Victoria bukan merupakan pelaku insest, tetapi tindakan keluarganya yang membuat ia menjadi pembawa penyakit hemofilia. Selanjutnya yaitu ada Pangeran Leopold. Laki-laki yang hanya memiliki 1 kromosom X, karena penyakit genetik ini berasal dari kelainan kromosom X. Pangeran Leopold meninggal karena pendarahan otak. Selanjutnya ada Putri Victoria, Putri Alice, dan Putri Beatrice. Mereka menjadi pembawa atau carrier genetik penyakit hemofilia. Nah, jadi dari ketiga putri tersebut bukan positif hemofilia, tetapi mereka menjadi pembawa genetik penyakit tersebut. Kemudian, dari ketiga putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia. Akibatnya penyebaran penyakit ini menjadi semakin luas ke kerajaan lain. Selanjutnya yang terakhir ada Viscount Trematon, yaitu merupakan anak laki-laki dari Putri Alice. Nah, ia meninggal dengan penyebab penyakit yang sama dengan Pangeran Leopold, yaitu pendarahan otak karena menderita hemofilia. Nah, dari silsilah keluarga kerajaan Inggris tersebut menunjukkan bahwa kejadian penyakit hemofilia dan pewarisannya terdapat di beberapa keturunan. Dapat dilihat dari silsilah tersebut bahwa hemofilia sering terjadi pada laki-laki yang hanya memiliki 1 kromosom X
Karena penyakit genetik ini berasal dari kelainan kromosom X. Dalam perhitungan genetis, perempuan memiliki 2 kromosom X yang dapat membuatnya hanya sebagai pembawa atau karir penyakit hemofilia. Maka dari itu, peluang keturunan laki-laki untuk terkena hemofilia itu lebih tinggi. Di sisi lain, perempuan dapat terjangkit hemofilia bila ayah atau ibunya merupakan karir pembawa penyakit hemofilia tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.